Selamat malam saudara. Saudara, malam hari ini kita berkumpul dan bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia yang kita kenal dengan Natal. Natal adalah wujud cinta kasih Allah yang besar bagi dunia, di mana Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia menjadi manusia agar manusia terbebas dari dosa. Karena itu saudara, mari malam hari ini kita mau bersorak-sorai memuji namanya karena dialah kita diselamatkan. Oleh karena itu saudara, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengingat kasih Allah yang besar bagi hidup kita. Dia datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Mari kita buka ibadah pada malam hari ini dengan menaikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, oh bersyukur karena kasih setia. Oh kami sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara, naikkan pujiannya sekali lagi. Katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, oh bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, oh bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Karena cintalah Tuhan datang ke dalam dunia. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal
telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Katakan karena cinta, saudara. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Oh, hari Natal, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal, hari Natal pun telah tiba. Ibadah Natal dan terang lilin pada malam hari ini kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, sukacita pengampunan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Lukas pasal 2, ayat 9 dan 10, ayat yang sangat terkenal. Khotbah pertama dari malaikat, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Juru Selamat yang datang. Tuhan Yesus, Engkau mau lahir ke dunia, sungguh-sungguh di luar pengertian, di luar logika, apapun di dunia ini ya Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur, kami hanya bisa memuji-Mu Tuhan. Kau datang menyelamatkan setiap kami. Kami mau menyerahkan perayaan malam hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di hati setiap pribadi. Entah lewat puji-pujian, lewat drama, lewat firman Tuhan. Lewat seluruh butir acara Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Sebab sama seperti malaikat pertama yang menyanyikan paduan suara pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Malam ini kami ingin menyaksikan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan, yang percaya, yang menerima Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini tidak ada satu orang pun yang pulang dengan hati yang kosong, tapi pulang dengan berkat Tuhan, pulang dengan sukacita dan damai sejahtera sorga yang melampaui apapun di muka bumi ini. Yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang hampir jatuh diangkat kembali, dan yang terhilang boleh Tuhan selamatkan. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap orang yang terlibat pelayanan di atas mimbar, di bawah mimbar, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga perayaan ini ya Tuhan, berkenan kepadamu dan Kau menikmatinya. Dan sesuai janji-Mu, curahkan berkat kepada setiap pribadi. Sesuai dengan kedaulatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebaikan-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Juru Selamat kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata. Saudara, karena kekuatan kasihlah, karena kekuatan cintalah, maka Allah yang Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia, rela turun ke dalam dunia, menjadi rupa sebagai manusia, agar saudara dan saya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Karena itu saudara, biarlah setiap kita yang telah menerima kasih Allah yang besar, kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama Tuhan. Every praise. Mari saudara, saya undang siap kita untuk bangkit diri. Kita puji Dia, kita agungkan Dia, karena Dia layak menerima segala pujian. Oh, biarlah setiap kita memuji namanya yang kudus. Sama-sama katakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God is my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Mari saudara, kita memuji namanya. Gloria, muliakan bagi Tuhan. Dia layak untuk dimuliakan. Dialah Raja yang telah turun ke dalam dunia menyelamatkan saudara dan saya. Sama-sama saudara katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan.
muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Dari surga Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia yang berdosa. Sungguh agung dan mulia kasih-Mu Bapa. Kau berikan anaknya yang tunggal. Sambutlah dan terimalah anugerahnya yang besar. Percayalah kepadanya, pasti kau diselamatkan. Yesus Kristus Sang Penebus telah datang ke dunia. Yesus kau Tuhan dan Juru Selamatku. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kembali lepas kembali. Amin. Percaya kepada janganlah kau keraskan hatimu, kawan. Dengarlah Dia memanggil namamu. Marilah kepadaku, kau yang berbeban berat. Aku berikan kelegaan padamu. Sambutlah dan terimalah anugerahnya yang besar. Lagunya gampang ya. Percayalah kepadanya, pasti kau diselamatkan. Yesus Kristus, Yesus Kristus Sang Penebus telah datang ke dunia. Yesus kau Tuhan dan Juru Selamatku. Percayalah kepadanya, pasti kau diselamatkan. Yesus Kristus Sang Penebus telah datang ke dunia. Yesus kau Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus kau Tuhan dan Juru Selamatku. Ini lagu pertama saya ciptakan karena Tuhan memberikan ilham kepada saya. Lagu yang saya rindukan untuk menciptakan, membuat satu lagu Christmas song, lagu Natal, dan selesai pada 2 hari lalu. Dan boleh di-share di tempat ini. Tuhan memberkati, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, amin, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Segala kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Merry Christmas Agency. Shalom saudara-saudara semuanya. Benarnya saya sudah berselimut kemarin malam. Tahu-tahu HP berdering. Saya dipanggil seperti kabinet di Indo aja. Harus siap. Puisi yang akan saya bacakan ini judulnya Buat Siapa Natal Ini. Dari berita di TV
dan lain-lain. Dunia betul-betul sedang kacau. Banyak negeri kebanjiran dan kena gempa. Di Inggris sedang ribut. Di USA juga katanya banyak yang akan dideportasi. Kalau di Indo, no comment lah. Saudara-saudara, bukan tanggalnya Natal yang pasti. Bukan juga pohon atau perhiasannya. Tapi di Indo yang melarang tidak ngerti. Yang penting, Yesus Juru Selamat telah lahir. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Bayi di palungan terus bersinar. Dia tumbuh hidup untuk dikorbankan. Bagi kita orang-orang berdosa dan selalu kita dimaafkan serta diberi kesempatan kembali. Saudara, bagi kita orang-orang percaya, haruslah selalu yakin, kuat iman. Dengan doa, kita bagi yang sakit, kita doakan, dan mereka yang susah dan yang perlu. Jadi kita haruslah tegar dan kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena Yesus Tuhan ada selalu bersama kita. Merry Christmas, saudara-saudara. Amin. Terima kasih Om Paul untuk puisinya. Saudara, tibalah saatnya kita akan menyaksikan drama yang berjudul Cinta yang Ternoda. Tapi akan diawali oleh tari dan lagu yang akan dipersembahkan oleh Agency Sisters and Friends. Beri tepuk tangan. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. For
Semuanya jangan pergi dulu ya. Oke. Penonton, kenalkan nama saya Mr. Cokro. Saya adalah dari perusahaan rekaman terkenal di Hollywood. Saya adalah bosnya. Oke. Penonton, ada sukacita hari ini? Oke, puji Tuhan. Merry Christmas semuanya. Terima kasih, puji Tuhan. Bentar ya, saya ada sesuatu untuk kalian. Saya mau ada rekaman. Kalian mau berserta saya? Saya ada honor 10.000 untuk sekali rekaman. Oke? Ya, kalian mau nggak? Oh ya, cash. Ya. Oke. Oh, kamu. Jangan didorong. Oh ya, mau ya. Oke. Ya. Nama kamu siapa? Nama saya. Nama kamu siapa? Tunggu. Oh ya. Nama saya Debra. Oh iya, saya mau tes ya, iya, untuk sekali rekaman ya. Oke, saya bayar 10.000 untuk sekali rekaman ya. Oke. Ya. Buat shopping Pak nanti shopping, malam. Ya, oke. Sip, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Uangnya mana? Ya, ini penonton. Uangnya ini ya, saya kasih ya. Cepetan Pak. Aduh. 1, 2. Udah. Saya sama Bapak. Buat shopping. Buru-buru aja ya mau shopping ya. Iya dong. Iya. Tapi saya mau tes dulu satu lagu untuk dance ya. Saya tidak bisa dance Pak. Oke. Saya bisanya jaipongan. Ya tapi tes ya untuk dance kali ya. Oke. Dance-nya apa Pak? Ya untuk caca-caca. Ya. Aca-aca. Caca-caca. Aca-aca. Untuk dance caca-caca. Oh, caca-caca. Ya. Oke, music. Ya Pak. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have to pay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Musik, stop. Hai. Ada apa Pak? Stop musiknya. Kenapa? Kamu di sini main-main dengan anak kecil? Siapa ini? Kecil-kecil juga kecil. Kamu siapa? Siapa ini Bu? Siapa Pak? Saya adalah Maria Mercedes. Oh, Maria Mercedes. Oh, ya. Mercedes. Ya. Saya ingat benar ya. Kamu kan pacar saya. Ya, mana uangnya? Oke. Oh, tidak bisa. Sudah dikasih. Ya, anak kecil mau bohongin om. Om yang membohongi saya, enak aja. Udah ya, Bapak. Kamu pacar saya dulu ya? Iya. Oh ya, dulu kok kelihatan sekarang kata Pak langsing ya? Masa. Ya mari kita bersama-sama untuk joget ya. Oh. Oke. Iya. Kenapa? Kumpul dulu. Kamu ajak dancing sama anak kecil. Dikira saya nggak bisa. Ini untuk show. Mau lihat teman-teman? Saya mau dancing. Musik. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful
Iya. Kok tahu? Ini siapa? Ini siapa? Saya. Pacar kamu. Oh, pacar kamu. Oh, saya lupa. Lupa. Kasih-kasihan. Habis kebanyakan latihan jadi lupa. Saya tuh paling cinta sama kamu, tahu nggak? Masa? Segede apa cintanya? Segede apa? Cinta itu nggak usah gede apa-apa. Kalau tahu cinta itu Suwen keseribet. gede-gede. Tahu kan? Tahu. Kenapa kamu tanya? Iya, kita kan itu. Saya kan perlu ini buat shopping. Jangan andalkan uang. Nih hati yang paling penting. Uang mah nggak bisa. Semuanya Kedengeran apa? kan nih? Sama aja, semua apa-apa kan perlu. Apa? Duit. Iya dong. Cinta yang paling penting. Cinta nomor 2. Nggak percaya. Gimana nih? Kita baikan lagi nih. Baikan lagi. Baikan lagi. Kita foto-foto dulu. Kamu uangnya nggak dikasih kan? Udah dong. Yang Tanya aja tadi. Ayo kita selfie aja yuk. Buat kenang-kenangan nih, dekorasinya Udah bagus ya. Ini Yang kita anggaplah selfie. kebaikannya yuk. 1, 2, 3. Ntar dulu saya fotoin kamu. Dulu kan saya suka fotoin kamu. Oh iya. Saya buka merah. Bentar ya. Ini dong. Gayanya kayak tempo Mas hari. Wowo, Iya. kok Mas Wowo di sini? Ini siapa ini? Mas Wowo bilangnya lembur ya? Enggak. Ini siapa mas? Mas. Mas, siapa Kenapa ini? Mas Wowo sama boneka Labubu ini? Siapa ini? Sembarangan aja. Iya, Mas. Pantesan ya, Mas tuh bilangnya sibuk terus Iya, ini ya. siapa mas? Jelasin. Mas, denger Aku dulu. perlu penjelasanmu. Diam ya, diam. Mas, Bini gua galak. Itu jangan kemana-mana di sini. Kabur lagi. itu ya, ada yang ketua IGNC, ketua Natal, Siapa tuh? namanya Andi Sitohang. Oke. Dia bilang mau suruh Mas jadi fotografer di IGNC buat Natalan. Mas, Tapi Mas bilangnya sibuk. Kenapa Mas malah foto-foto di sini? Emang sibuk sama kita. Sini Mas, Pelakor. aku mau ngomong dulu sama Mas. Sini Mas, Mas Gimana, berdiri di di sini. Biar penonton pada lihat, biar terkenal Mas malam ini ya. Oke. Dia siapa Mas? Siapa dia? Pacar. Saya. Teman-teman. Saya. Baru Iya. ketemu. Baru ketemu. Baru aja ketemu. Mas selingkuh ya? Enggak. Mas, kamu nyeleweng Mas. Kamu main gila Mas. Nggak pernah saya. Kamu wong edan Mas. Aku nggak rela. Nah, rasain wong edan. Bentar. Gua lagi ribut sama bini gua. Mas. Mas udah nggak sayang aku lagi. Dari dulu saya nggak pernah nggak sayang sama kamu sayang. Mas jahat. Mas sudah menodai cinta kita, Mas. Kasian deh lu. Mas, aku mau tanya, kelebihan dia apa, Mas? Hah? Kecil. Mas, dia tingginya sama kayak saya. Iya kan? Nggak lebih, Mas. Kelebihannya apa, yuk? Diam lu. Jangan ngomong bini gua lagi. Mas, lihat aku. Body aku kayak biola, Mas. Sedangkan dia kaleng Coca-Cola, Mas. Bulet. Bini gua kalau lagi galak nih, apa juga dia ngomongin. Yang bulat mau bola. Mas, kalau dipikir-pikir Mas itu lucu ya. Aneh loh. Mas tuh dari dulu ternyata kalau cari cewek sukanya kecil-kecil ya. Mas ingat dulu Mas pernah punya mantan pacar kecil juga kan? Yang orang IGNC, yang namanya Lydia Wijaya Kusuma. Gesit itu orang. Kecil-kecil juga gesit. Mas gombal. Sekarang Mas diem dulu. Saya mau bikin pelajaran sama Tadi gue diem. pacar Mas itu. Saya mau bikin Pelajaran apa? Matematika? Sini lo. Nggak. Sini lo. Oh, lo takut sama Kabur gue? lagi. Takut. Enggak, siapa takut? Sini. Siapa takut? Sini. Siapa takut? Oke, kalau nggak takut lu madep ke sini biar penonton lihat, biar lu viral malam ini. Aduh jangan dong, aku nggak mau viral. Jangan galak-galak, jangan Dasar galak-galak. ya, lu pelakor. Perebut laki orang, tahu nggak? Jangan sembarangan ya, Jem. Tengah. Jangan sembarangan kalau ngomong. Udah, Jangan lidah tidak bertulang. Lu tahu Mas Wowo ini Mas Wowo, suami namanya gue. bukan Mas Wowo, Mas Jack ya, Mas Jack ya. Jack, Aku lu kira nyejek. ojek. Jadi selama ini dia udah nganterin lu pulang pergi tiap kali ya. Ojek Jack. Keenakan lu ya. Dasar lu cewek matre lu. Sembarangan, aku bukan cewek matre. Terus
ini yang matre. Jangan nunjuk. Yuk yang matre, lupa. Lupa syair. Mati lu. Gua matre itu, gua istrinya yang sah. Suka-suka gue. Oke, emang ini istrinya Mas Jack? Kan tadi saya bilang saya... Katanya bujangan. Iya, saya kan bilang kan Katanya saya single. SNA. Ternyata ngebohongin. Single and available. Tak sangka tadi juga. Mas Wowo itu udah punya anak sama saya, 12. Wah, kesebelasan dong kalau 12 mah. Kesebelasan sepak bola Hilang itu mah. satunya Kebanyakan banget. cuma dua. Bohong dia. Nggak mungkin segitu Iya, 12. jangan bohong. Saya nggak bohong. Tinju. Itu hak gue juga. Gua mau habisin duitnya, Ya, mau habisin nyawanya. Habisin nyawa lu gue juga bisa. Nggak takut sama polisi? Kagak, polisi takut sama gue. Oh iya? Lu jangan macem-macem lu ya. Aku nggak macem-macem, satu macem. Dasar lu racun lu, nyamuk Keong kali racun, keong racun. Gua semprot juga, lu pakai Aduh, daimon aduh, ya. ini bukan, Mas Wo. nggak ada api, nggak usah semprot-semprot. Rasain, jangan tampok lu. Aduh. 911, tolong 111. Cepetan dong 911. Perihnya mataku. Cepetan. Aduh, 911-nya dari Hawaii lagi. 911-nya. Saya ini istri saya lagi ngabok. Kenalin dulu, nama saya Rambut Kribo. Ya, ini ini officer namanya Hengki. Kita dulu. Jangan Mbak, jangan ribut. Pak Polisi. Kita dulu tuh pemain Kenalan dong Pak Polisi. movie. Kenalan. Saya main di Rainbow, dia jadi terkenal di TVRI. Nama Hengki. Kumisnya gede banget. Saya mau tanya. TVRI yang di Indonesia. Ya TVRI Indonesia kenal nggak? Pak, aduh, kumisnya copot Pak. Aduh, kurang lem Pak. Aduh, Bapak. Bapak Jukur. TVRI dulu nggak ada. Iya dulu di TVRI namanya Pak Hengki. Gila. Itu Marcel Purba ya? Saya sekarang mau nanya nih, siapa nih yang ngurusan nih? Namanya siapa? Ance. Ance, statusnya apa? Last name-nya pelakor, Pak. Ance Enak pelakor. aja. Oh, Ance pelakor. Statusnya apa? Pelopor Bukan, kali. pacar saya, jangan diapa-apain Pak. Oh, sip. Mas, Terus yang ini Udah Mas Jack, udah. Putus. Sorry. namanya siapa? Oneng, Pak. Bahasa Oneng. Inggrisnya oning, Pak. Statusnya apa? Bentar Istrinya Pak, bentar Mas Pak. Wowo. Kumisnya lepas. Bentar. Gue mau nyisir dulu. Ini kacanya, Pak. Cepot terus Pak. Ini kan ya? Baru beli ya Mau Pak? selfie dulu gak Pak? Ya boleh. Nyisir dulu. Udah Pak, jangan lama-lama. Waduh. Wah, tambah Ini apa? ganas aja. Anak kenapa? Anak 12, Pak. 12. Lu mau bikin anak atau mau bikin tim sepak bola? Maaf, Pak. Udah tadi kita Ini bilang. mesin hebat loh Pak. Jangan pegang-pegang, Mas Wowo. sorry. Biar Nggak rela. anak 12, saya nggak pernah ganti oli sekalipun juga. Asik keluar terus. Mobil kali ganti Kecil oleh. cabai rawit juga ya? Begitulah istri saya. Pedas, Pak. Oh, benar-benar nih. Hebat juga kau. Pak Polisi siapa namanya? Bikin anak kecil dibikin punya 12 anak. Ini mantan pacar saya. Lah ilah, banyak amat itu. Ternyata Oke, lu pacar. selingkuh juga ya? Itu dulu, Mas, mantan pacar. Awas lu ketahuan lu. Sekarang kalian akan Lu tahu aja kalau kantor kau selingkuh polisi ya? Pak Polis, what you name? My name is Rainbow. Rainbow. Ya, Oh nggak ada muscle. Jangan cita rambut kribo. Oh, Oke. Ya, Rainbow, kita bawa aja kantor. Ya, kita bawa ke Jangan, kantor polisi. nggak Tapi sebelum mau. bawa, kita bawa ke ini agensi sama pastor Edi Perancis ya katanya. Edi Vanses, Pak. Oh, Edi Francis. Itu saya ngefans, Pak, sama Pak Edi Vanses. Saya pikir namanya Edi Perancis. Orangnya baik, Pak, suka bagi-bagi makanan Oh. rohani. Katanya tampaknya muda terus ya si Pak Edi Perancis itu Iya, ya? Pak, sekarang udah Dari makin 20 sehat. tahun yang lalu mukanya sama terus ya? Iya, Pak, Dia cepet botak nggak apa di berubah. operasi plastik sih? Enggak, Pak, itu asli, Pak. Wah, asli. Tampaknya muda Udah terus. ngobrol terus deh, ngobrol terus. Ya Nggak usah udah deh. tangkap, nggak usah tangkap. Udah, jangan kita banyak bawa ngomong. dulu ya. Kita bawa aja kantor. Iya, Mama Hengki Iya. kita bawa ya ke ini ke Oke. agensi. Ya biar mereka tuh pada bertobat ya. No, kita bawa ke kantor dulu. Oh, kantor dulu. Baru Berhasil. ada bawa Apa, ke Pak? Pak Edi Perancis. mau kantor apa Pak? Kantor asuransi? Borgol dia, borgol dia. Ya udah deh. Lu pegang dulu Cerewet deh. lagi. Kita bawa ke kantor polisi Ya udah. sekarang. Oke, good. Kita pulang Gimana? sama-sama ya. Nggak mau.
can see in their eyes. Empty people filled with care, heading who knows where. On they go to private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cry. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of love. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Our Father in heaven, thank you, Lord. We want to learn about your words. Siapkanlah hati pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Prepare our hearts and our mind, Lord, that we may be able to understand your words. Berkati kedua hamba-Mu, jadikan saluran berkat buat kami. Bless you, both of your servants, Lord. May we become as tool of blessings to each and every one of us. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. We pray together in the name of Jesus Christ, our Lord and living Savior, forevermore.
Amen. Amin. Drama yang barusan kita saksikan berjudul Cinta yang Ternoda. The drama that we just witnessed, it's titled Stained Love. Kelihatan walaupun mereka mainnya tidak serius seperti main-main, tapi sesungguhnya dalam kehidupan bisa terjadi, bukan? Their drama appeared to be a joke. They're just playing around, but in reality, it can actually happen. Itu ciri khas cinta manusia. And that's classic, well, for a human being, that's how their love is. Cinta manusia tidak ada yang sempurna. A man's love is never perfect. Selalu ada cacat celahnya. There's always something wrong about it. Ada kekurangannya. There's something that is lacking out of it. Sebab memang tidak ada manusia yang sempurna. Because not a single human being is perfect. Cinta manusia itu cenderung egoistik. A man's love is normally selfish. Aku mencintaimu asal memberi keuntungan padaku. I love you as long as I gain benefit out of it. Cinta manusia itu cinta transaksional. A man's love is mostly transactional. Aku cinta kamu asal kamu cinta aku lebih dulu. I will love you as long as you will love me first. Cinta manusia itu materialistik. The love of man is material. It's more materialistic. Materialistik. Aku mencintaimu sebab kamu banyak duitnya. I love you because you have lots of money. Cinta manusia itu cinta yang bersifat fisikal. The love of man is more physical. Aku cinta kamu karena kamu cantik. I love you because you're pretty. Karena kamu seksi. Because you're sexy. Karena kamu menarik bagiku. Because you're appealing to me. Kenapa cinta manusia adalah cinta yang sedemikian? Why is it a love that we have is like that? Sebab semua manusia di bumi ini, kata firman Tuhan, adalah manusia yang berdosa. Because according to the word of God, every one of us living in this world are sinners. Sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kata firman Tuhan. Because every one of us had done sin and we have lost the glory of God. Tidak ada seorang manusia pun yang mencapai standar Allah, itu maksudnya. Not a single human being can achieve to the standard of God. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencapai kekudusan Allah dan kebenaran Allah. And not a single human being can be as holy or as righteous as our God. Tapi uniknya manusia itu cenderung suka yang senang, yang bahagia, yang bersifat kekal lama begitu ya. And oftentimes as human being, we like things that can please us, make us happy, and it'll last for a long time. Ironiknya manusia sebagian mengatakan tidak ada yang kekal, tapi kalau dia beli sesuatu barang, dia mau barangnya nggak rusak-rusak. Ironically, when they don't really want to spend their money, but once they have something, they wish that their items that they bought will never break down. Dia ingin kalau hati yang bahagia itu nggak 1-2 hari, tapi seterusnya. They want to be happy not just for a day or two, but they want to be happy continuously. Itu menunjukkan di dalam hati manusia ada kekekalan. And that proves that inside us there's eternity. Secara normal hati manusia pasti ingin senang, pasti ingin bahagia. Amin. As a normal human being, we want to be happy. We want to be joyful. Saudara ingin senang dan bahagia? You want to be happy? Suatu kali ada seorang nenek, dia pergi ke sebuah hotel. One time there's a grandma, she went to a hotel. Dia duduk di depan sebuah ruangan. She sat in a room. Di depan sebuah ruangan. Oh, in front of a room. Iya, di ruangan pertama ada sebuah ruangan. Dia tidak tahu itu adalah kamar lift ya. And she didn't know elevator. She didn't know that room is an elevator. Dia lihat kamar itu ya. Lalu ada seorang nenek masuk. And so she saw a grandma went inside that room. Gak lama kemudian pintu terbuka, keluar seorang gadis cantik. And when the door opened, out came a beautiful young lady. Wah, dia kaget. And she was shocked. Ini kamar ajaib. And she figured, oh, this is a magical room. Oh, dia berdoa, Tuhan kalau boleh saya masuk dan nanti keluar saya jadi lebih muda dan jadi cantik. Gak peyot seperti sekarang. So she prayed, I want to go inside that room so that when I come out of that, I'm going to be young and not as wrinkly as I am right now. Gak lama kemudian pintu itu terbuka. And then the door opened. Dan dia masuk. And so she went in. Dan gak lama kemudian pintu terbuka. And then the door opened again. Dia keluar, bener, keriputnya hilang. And when she went out, she realized, oh yeah, I don't have my wrinkles anymore. Ya, dia jadi lebih muda.
I become young. Wah, dia senang. And she was so happy. Oh Tuhan, terima kasih kau jawab doaku. And she said, thank you God, you answered my prayers. Ternyata ada sebuah kamar ajaib. Apparently there's this magic room. Oh, dia panggil suaminya. And so she called her husband. Suamiku, kesinilah. My dear husband, come over. Suaminya kemudian balik badan, keplak. Ternyata dua-dua ketiduran. And then the husband turned around and slapped her in the face. Apparently both of them were asleep. It was a dream. Saya tanya, kalau kamar itu sungguh ada, kamar ajaib, saudara mau nggak? Now I ask you this, if there is such thing as a magic room, would you want one? Katakan hari ini saudara duduk di IGNC, ruangan ini. Say IGNC is that room. Saudara rindu nggak kalau nanti saudara keluar dari pintu itu? Do you want to exit out that door? Saudara berubah 180 derajat. And you will be changed 180 degrees. Yang jelek jadi cakep. The ugly become pretty. Yang miskin jadi kaya. The poor becomes rich. Yang tua jadi muda. The old becomes young. Yang susah jadi senang. The ones with hardship then have Yang happiness. sakit jadi sembuh. The ones are sick becomes healthy. Saudara mau nggak? Do you want to have that? Gak ada suaranya ya. Saudara mau nggak bahwa ruangan ini menjadi sebuah ruangan ajaib? Say if this room becomes that magical room, do you want to experience that? Begitu saudara keluar dari ruang kebaktian ini, saudara berubah 180 derajat. When you exit out this room, you are changed 180 degrees. Apa yang saya sebutkan itu adalah bersifat jasmani, fisik, dan materi. So these are just things that are physical, material things. Itulah manusia. And that's us as a human Kita being. lebih cenderung ingin berubah kalau hal-hal bersifat jasmani dan materi. We want to change physically if things that are related to us financially. Jarang sekali manusia berpikir, aku ingin berubah secara spiritual. It's very rare for us to want to change spiritually. Saudaraku yang kekasih, perubahan secara materi dan jasmani itu sementara. So brothers and sisters in Christ, the change that you experience financially or things that are materialistic, they're just temporary. Tapi perubahan secara spiritual itu bersifat kekal. But the change that you experience spiritually, that lasts eternally. Dan perubahan spiritual itu adalah yang terpenting dan lebih berharga. And that spiritual change is the most valuable thing. Sesungguhnya setelah kamu rindu berubah secara spiritual, maka Tuhan akan memberkati kamu juga nanti berubah dalam aspek-aspek lain. Essentially, if you have that desire to be changed spiritually, then all other aspects of your life will be changed. Sebab perubahan rohani adalah kunci utama dari perubahan jasmani, materi, dan lain-lain. Because the key is for you to experience spiritual change, therefore everything else will be changed. Kenapa demikian? Why so? Nah, firman Tuhan memberitahu kita jawabnya. Now the word of God provides us the Mari kita answer. baca 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Let us read 1 John 4 verse 9 to 10. Firman Tuhan sudah di situ, mari kita buka suara membaca bersama-sama Indonesia dulu baru Inggris. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. In English, this is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Sudah melihat ayat 9 tadi, kasih Allah bukan abstrak. So if you reflect on verse 9, God's love is not something that is abstract, Bukan abstrak, tapi konkret. but it's an actual love. Nyata, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal lahir ke dunia ini. Our God in heaven gave his only begotten Son to come to this world. Yesus Kristus Sang Almasih Juru Selamat rela lahir ke dunia ini dari roh menjadi darah daging. Jesus Christ, the Messiah, willingly came to this world from a spirit, then came as human being, as a flesh. Istilah Natal berarti lahir.
The word Christmas means birth. Kita merayakan Natal berarti merayakan Yesus yang roh tadinya, Allah yang kekal, turun ke dunia, lahir menjadi manusia seperti kita. When we celebrate Christmas, meaning that we celebrate the birth of Jesus Christ that came to this world for us. Tujuannya cuma satu, mengubah manusia menjadi ciptaan yang baru. And the goal is only one, which is to change us, human beings, to become new. Mengubah spiritual kita, roh kita diciptakan jadi baru, dosa kita diampuni. To change us spiritually and make us renewed and our sins forgiven. Itu yang dikatakan ayat 10. And that's exactly what is said in verse 10. Yesus datang punya sebuah tujuan, punya sebuah karya, yaitu jalan pendamaian. Jesus came to this world with a plan to become a mediator. Dengan mati di atas kayu salib, Yesus mendamaikan kita kepada Allah Bapa. By dying on the cross, Jesus made peace between us with our Father in heaven. Kenapa harus mati? Why does he have to die? Sebab upah dosa adalah maut atau kematian. Because the wage of sin is death. Kita tidak mungkin membayar upah atau hutang dosa itu. There is no way for us to repay all the sins that Itu sebabnya Yesus turun. Dia rela membayar semua hutang dosa kita. That's why Jesus Christ willingly came to this world to pay the debts of our sins. Dengan mati di atas kayu salib, dia menanggung dosamu dan dosaku. By dying on the cross, he took bear our sins, your sin and mine. Dan dibuktikan dengan kebangkitannya pada hari ketiga. And he proved it by resurrected on the third day. Itu bukti dia bisa memberimu dan memberiku hidup yang kekal. And that's proof that he can give you and I eternal life. Manusia di dunia itu cenderung mencari jalan menuju ke surga. As human being, we tend to find a way to go to heaven. Ada agama yang setiap hari berdoa berulang-ulang mengatakan, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus." There's a religion that constantly, every single day, they pray, "God, show me the right path." Karena mereka tidak tahu mana jalan yang lurus. Because they don't know what the right path is. Lao Tzu adalah pendiri Taoisme. Lao Tzu, he is the founder of Taoism. Dia mengatakan jalan yang benar bukan dari dunia ini, tapi jalan yang benar datang dari sorga. He said that the right path does not come from anything in this world, but the right path comes from heaven. Saya yakin suatu hari Lao Tzu mungkin masuk sorga. I'm sure that one day Lao Tzu will enter Yesus heaven. belum lahir ke dunia ini. Jesus Christ wasn't born in Tapi this world yet. ketika dia ada di bumi ini, dia mencari jalan. Akhirnya dia ambil kesimpulan, jalan dari bumi tidak menuju ke sorga, bukan jalan yang benar, tapi jalan yang dari sorga, jalan yang benar. When he was living in this world, he went seeking for the right path, and he realized that all paths in this world does not direct to heaven, but it is only the path from heaven that will take you, that is the right path. Hatinya Lao Tzu merindukan jalan yang dari sorga. The heart of Lao Tzu desires the path from heaven. Itu sebabnya Yesus ketika di dunia ini dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa di sorga kecuali melalui aku." And that's why Jesus Christ said that I am the way, the truth, and the life. There's not a single way, not a single person can go to my Father in heaven unless through me. Apakah hari ini saudara sedang mencari jalan? Are you looking for that way? Apakah hari ini saudara tidak tahu jalan ke sorga? Do you not know the path to heaven? Yesus jawabnya. The answer is Jesus. Dia berkata, "Akulah jalan menuju Bapa di sorga." Jesus said, I am the way to my Father in heaven. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai jalan itu, hidupnya diubah. Whomever accepts Jesus Christ as the way, their life will be changed. Mendapat hidup kekal yang pasti. You will have eternal life, an assurance of eternal life. Suatu hari ada sekelompok anak-anak muda yang sudah lulus college, mereka reuni. One time there's a group of college kids that just graduated. They gathered up for an alumni. Dan mereka mengundang beberapa dosen. And they invited a couple of their professors. Iya, dan kemudian setelah makan-makan, seorang murid datang kepada gurunya. And then after they feasted together, one of the students came and approached the Dia bilang, professor. "Pak, kamu masih ingat saya nggak?" And he said, "Sir, do you still remember me?" "Oh, saya nggak ingat kamu." And he said, "No, I don't remember you." "Masa nggak ingat? How do you not know me? Saya di kelas Bapak dulu. I was in your class back then. Bapak mengajar kami, You taught me. guru matematika. You taught me math. Dan waktu itu high school, kelas 1.
And then back then when I was high school in the 12th grade, Masa Bapak gak ingat aku? how do you not know me? Ada kejadian yang sangat-sangat tak terlupakan dalam hatiku. There's one incident that I will never ever forget. Gurunya bingung dan mengatakan, ya aku gak ingat kamu. And the professor was so puzzled, he's like, I don't remember you. Dia kata, Pak, saya yang mencuri jam tangan teman. He said, sir, I was the one that stole my friend's watch. Dan Bapak yang mendapatkannya. And you found out. Masa you gak tahu? How do you not remember that? Wah, saya lupa. And the professor said, I don't remember. Oh, saya gak bisa lupa, kata mahasiswa itu. And the student said, I cannot forget that. Kata alumni yang sudah, mahasiswa yang sudah jadi alumni, dia bilang, saya gak bisa lupa itu Pak. Bertahun-tahun saya menyimpan kesalahan itu. The student that graduated said that for many, many years, I still remember that. Setiap malam saya ingat cerita itu Pak. Every night I remember that incident. Saya ingat sekali ada seorang anak dia mengadu kepada Bapak bahwa jam tangannya hilang. I remember there was a kid that told on you and said that his watch was stolen. Lalu Bapak menyuruh kami semua berdiri di dinding. And you told every one of us to stand facing the wall. Dan Bapak menutup mata kami. And you closed our eyes. Dan Bapak menggeledah satu persatu. And you search every one of us. Waktu Bapak merogoh tangan Bapak di kantongku. When you had your hand onto my pocket. Dan mengambil jam tangan itu. And took the watch out of my pocket. Jantung saya berdetak kencang sekali. My heart was beating so Saya fast. takut. I was so afraid. Pasti saya dipermalukan. I thought that you're gonna humiliate me. Semua teman-teman akan mengejek aku. And all my friends will mock me. Tapi itu tidak terjadi. But it didn't happen. Bapak terus menggeledah sampai terakhir. You continued to search everyone until the last one. Kemudian Bapak suruh kami duduk. And then you told every one of us to sit down. Dan Bapak kembalikan jam tangan itu. And you returned that watch. Tanpa menyebut siapapun pencurinya. And you didn't mention a single time who stole that watch. Oh, hatiku menyimpan rasa salah, Pak. My heart held on to that mistake. Masa Bapak gak ingat? How is it that you don't remember that? Pak gurunya berkata, aku tidak ingat. And the professor said, I don't remember. Sebab pada waktu aku menggeledah, because at the time that I searched, aku juga menutup mataku. I too closed my eye. Cerita yang bagus ya. And that's a lovely story, isn't it? Tapi bukankah itu cerita kita semua? But truthfully, that is the story Semua of our kita life. berdosa di hadapan Tuhan. Every one of us are sinners in the eyes of our Lord. Kita menyimpan rasa salah itu. We hold on to that mistake. Tapi anehnya, kita tahu Tuhan tahu, tapi kita sendiri pura-pura tidak tahu. What's weird is that we know God knows, but we act like we pretend that He doesn't. Seringkali ketika saudara berdosa, saudara kira Tuhan tidak lihat. Oftentimes when you do sin, we think that God doesn't see it. Terbalik dengan mahasiswa itu. And that's the total opposite of what happened to the Dia student. kira Bapak itu lihat, padahal Bapak itu gak lihat. He thought that the professor saw it, but he didn't. Saudara tahu Tuhan lihat, tapi saudara mengira Tuhan tidak lihat. You know that God sees everything, but you think that He doesn't. Mari hari ini saudara, saya mengajak kembali kepada Yesus Kristus yang melihat engkau. So brothers and sisters in Christ, I invite you to come back to Jesus Christ. Kau tidak bisa melarikan diri dari hadapannya. You can't run away from Him. Dia tahu 100% pikiranmu, hatimu, perbuatanmu. He knows your heart, your mind, your actions. Kalau engkau masih menyimpan rasa salah, If you still hold on to a sin, datang kepada Dia malam ini. come to the Lord this night Katakan, Tuhan ampuni aku. and ask God for forgiveness. Aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku. Tell God that, God, I want to accept you as my Sebab personal hanya Savior. Engkau satu-satunya jalan ke sorga. Because you're the only way to heaven. Hanya Engkau satu-satunya juru selamatku. You are my only Savior. Oh saudaraku, kalau engkau duduk di situ masih ragu, saya ingin menambahkan sesuatu. So for those who are seated there right now, if you have doubts in your heart, Beberapa bukti bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. there are several proof that Jesus Christ is the only Savior. Catatan dokumen kuno tentang Yesus Kristus abad 1 sampai 4 yang hari ini disimpan di museum-museum terkenal, lebih dari 10.000 keping banyaknya. There are more than 10,000 historical documents that are listed in so many museums about the life of our Jesus Yang Christ. mencatat kehidupannya yang penuh mujizat,
yang mencatat kematiannya, yang mencatat kebangkitannya, yang mencatat kenaikannya ke sorga. It writes about his life that brings miracle to everyone. It writes about his death and his purpose in this world. Dari semua catatan sejarah itu, tidak ada satu kali pun mencatat Yesus berdosa atau bersalah. And throughout those historical documents, not a single time there is something written about God that made a sin. Karena dia tidak berdosa, dia sanggup, dia mampu, dia sah untuk menyucikan dosa saudara. Because God does not do wrong, He does not have sin. He is able to forgive your sins. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan secara historis bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Until this day, not a single person can prove that God, Jesus Christ, did not resurrect it from death. Maukah hari ini kau merendahkan hatimu dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Would you be willing to humble your hearts and accept Him as your personal Savior? Kalau kau mau percaya kepadanya, hidupmu akan diubahkan. If you want to believe in Him, your life will be changed. Dari musuh Allah menjadi anak Allah. From the enemy of Christ to become a child Dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. From a sinner to become right. Dari orang yang harus mati kekal, diberi hidup yang kekal. From one that should have eternal death, now we have eternal life. Dari orang yang takut dan khawatir mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. From having fear and anxiety to a person that have joy and happiness. Yesus sendiri mengumumkan, aku datang untuk memberi engkau hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Jesus himself proclaimed that I come to this world to give you life, and not just a regular life, but life that is full of abundance. Ketika engkau menerima dia secara spiritual, secara roh, dia akan mengubah hidupmu, memberimu hidup yang berkelimpahan dalam semua aspek. When you accept Jesus Christ as your personal Savior, your life will be enriched by Christ in all aspects of your life. Jangan tunda, sebab hari besok bukan milikmu. Do not wait, because tomorrow is not yours. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Today is Salvation Day. Konon ada sebuah cerita, seorang raja memiliki 4 orang istri. So there's a story about a king that had 4 wives. Istri yang paling cantik adalah istri keempat. The prettiest wife is the 4th one. Paling disayang, dia suka membelikan hadiah-hadiah yang mahal, ya, pakaian yang mewah, makanan yang enak-enak, dan lain-lain. She is one that is most loved, most spoiled, but he buys her lots of precious stuff, Istri keempat paling dimanja, paling disayang, dapat yang terbaik. The 4th one gets the most out of it. Istri yang ketiga sangat anggun. The 3rd wife, she's more classic. Iya. Dan raja sangat memujanya. The king adores her. Khusus yang ketika ada pertemuan-pertemuan secara resmi, istri ketiga yang diajak. Especially when there's gatherings and meetings, the 3rd wife is the one that is brought out. She's Karena the trophy wife. bisa menunjukkan kebanggaannya, keanggunannya kepada pejabat-pejabat negara lain atau kerajaan lain. Because he can show her off in front of other kings and other. Raja sangat takut kehilangan istri ketiga. The king is so afraid of losing the 3rd wife. Istri yang kedua sangat baik, sangat ramah, dan sangat sabar. The 2nd wife, she's very kind and very patient. Dialah satu-satunya yang bisa mendengarkan raja mengeluh kalau ada susah, kalau ada khawatir, ada sedih, ceritanya kepada istri kedua. She's the only one in which the king always expresses a problem when he feels sad. She's the go-to person. Tempat dia curhat. Where he shares all his feelings. Istri pertama adalah istri yang paling setia. The 1st wife is the most faithful one. Dia memberi kontribusi yang besar untuk raja. She gives the biggest contribution to the king. Sehingga raja bisa memelihara kerajaannya dengan baik. That the king become a very good king, efficient. Tapi sayang sekali istri pertama lah yang paling kurang diperhatikan. But unfortunately, the 1st wife is one that is less cared for. Raja tidak peduli sama dia. The king doesn't care about her that Meskipun much. istri pertama sangat mencintai dia. Even though the 1st wife loved him so much. Sudah pengen punya 4 istri? Do you want to have 4 wives? Yang pria? Pak, satu aja susah diurus, Pak. Maybe you'd say just having 1 wife is just a lot to me. Suatu hari raja ini sakit. So one time the king then became sick. Dia pikir hidupnya nggak lama lagi. He thought, I'm going to die. Sakit cukup berat.
He's chronically sick. Lalu dia panggil istri keempat yang paling cantik itu. So he called his fourth wife, the most pretty one. Raja bilang, sampai saat ini engkaulah yang paling aku cintai dan paling aku manja. He said, "You're the one that I spoil the most. You're the one that I love the most. Aku memberi kamu banyak hadiah-hadiah yang indah-indah dan mahal-mahal. I gave you lots of gifts. Things are so expensive. I provide that for you. Sekarang aku lagi sakit. And now I'm here sick. Saya ingin tanya, kalau aku sakit berat sampai meninggal nanti, apakah kamu akan terus di sisiku?" So if later on I die, will you still be by my side?" Kemudian istri keempat bilang, "Sorry ya, enggak. Then the fourth wife said, "I'm so sorry, no. Aku tidak akan menemanimu." I won't accompany you." Lalu dia pergi tanpa berkata apapun. And so she took off. Oh, jawaban itu sangat menyakiti hati raja. Her answer hurt the king. Lalu raja yang sedih itu datang kepada istri yang ketiga. And so the sad king then approached his third wife. Dia katakan, "Aku sangat memujamu sebab engkaulah yang paling anggun." He said, "I adore you so much because you're the most glorious one. Sekarang aku sekarat, apakah kau akan menemani aku sampai meninggal?" So now I'm very ill. I'm chronically ill right now. Will you accompany me Istri until I ketiga die?" mengatakan, "Sorry, aku gak akan menemanimu. And the third wife said, "I'm so sorry. I'm not going to accompany you. Karena hidup itu begitu indah. Because life is so beautiful. Kalau kau mati, aku kawin lagi." If you die, I'll just go marry someone else." Oh, perasaan raja rasanya beku seperti gunung es. The king's feeling was so hurt, like a Kemudian glacier. dingin beku ya. Kemudian datang kepada istri kedua, dia curhat. And so he approached the second wife. Dia katakan, "Kaulah satu-satunya tempat aku menyampaikan isi hatiku, kesedihanku, keluhanku. He said, "You're the only one that I can share all my feelings with." Aku ingin tanya padamu, kalau aku sakit berat begini dan sampai meninggal, apakah engkau akan menemani aku sampai aku meninggal? With me being chronically ill right now, will you accompany me until I die? Istri kedua mengatakan, "Maafkan aku, untuk sekali ini aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. The second wife said, "I'm so sorry, right this moment I can't fulfill your request. Hanya satu yang bisa aku lakukan. There's only one thing that I can do. Aku bisa mengantar kamu ke tempat pemakaman." I can take you to your last resting place. Oh, tiba-tiba dalam kesedihan sang raja, dia mendengar suara yang berkata, "Aku mencintaimu, aku akan menemanimu sampai kau meninggal." In the midst of his sadness, all of a sudden he heard a voice saying that, "I love you so much and I'll be with you until you die." Dia menoleh dan melihat, rupanya istri pertamanya. So he turned and saw, apparently it's his first Oh, wife. hatinya terharu. His heart was so touched. Ternyata kaulah satu-satunya istriku yang paling setia. Apparently you're the only faithful wife that I have. Tapi kenapa kau kelihatan kurus, kering, kerontang, tak bergizi? But how do you look so skinny and ugly? It seems like you're malnourished. Dengan senyum kecut, istri pertama berkata, "Ya, sebab akulah yang paling tidak pernah kau perhatikan." And then the wife smiled and said, "Yes, it's because I'm the one that you cared the least." Saudara, bukankah itu kehidupan kita semua? Isn't it a reflection of our life? Semua kita ibarat punya 4 istri. Every one of us are like, we have 4 wives. Istri yang keempat adalah fisikmu, badanmu. Your fourth wife is your body physically. Yang sering kamu manjakan, kasih pakaian bagus, ya, beliin perhiasan dan lain-lain. You often spoil your body, you buy expensive things and you nurture it. Ingat, berapapun yang kau spend untuk tubuhmu, suatu hari tubuhmu akan layu. Remember, no matter how much you spend for your body, one day your body will give up on you. Tubuhmu akan meninggalkanmu kalau engkau meninggal dunia. Your body will be gone when you die. Istri ketiga adalah ambisimu, adalah kedudukanmu, kekayaanmu, kebanggaanmu, kesuksesanmu. Your third wife is your ambition, your achievements and everything that you have achieved in your life. Apapun yang kau punya, suatu hari kau meninggal akan pindah ke tangan orang lain. No matter whatever it is that you have in life, one day when you die, it will go pass on to someone else. Istri yang kedua adalah keluargamu dan teman-temanmu. Your second wife is your family and friends. Tidak akan menemanimu, hanya mengantar kau sampai ke tempat pemakaman. None of them will accompany you. They will only take you to your last resting place.
Istri pertama adalah roh kamu, jiwa kamu. Your first wife is your spirit. Itulah identitasmu yang sereal-realnya. And that is your true identity. Tubuh ini akan ditinggalkan menjadi debu. Our body will become dust. Hanya jiwa dan roh yang akan kembali ke kekekalan. Entah kekal di sorga atau kekal di neraka. It is only your soul that has eternal value, whether it's going to be eternally in heaven or eternally in hell. Apakah hari ini rohmu, jiwamu kurus, kering, kerontang, tak bergizi? Is your soul at this moment skinny and malnourished? Karena kau tidak ada waktu memperhatikan spiritualmu. Because you have no time to take care of your spiritual Kau needs. sibuk mengejar harta, mengejar dunia, mengejar sesuatu yang bersifat jasmani. You're busy trying to achieve everything that are just materialistic. Engkau tidak tahu apakah tahun ini tahunmu yang terakhir. You won't know if today, this year, is your last year. Bahkan engkau tidak tahu sekeluar dari tempat ini, apakah malam ini engkau masih hidup atau besok pagi masih bangun. You wouldn't even know if tonight, when you leave this place, you'll be fine, or when you sleep, you'll wake up. Sekarang ini adalah waktunya keselamatanmu. Now is the time for your salvation. Jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau yakin 100% namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Do not leave this place until you are fully sure that your name is written in the book of life. Jangan pulang dari tempat ini kalau kamu belum yakin kamu pasti diampuni dan pasti diselamatkan. Do not leave this place until you are fully sure that you are forgiven and you are saved. Saudara hanya butuh rendah hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. All you need to do is humble your heart and accept Jesus Christ as your personal Tapi kalau Savior. saudara mengatakan aku sudah percaya, And if you say, yes, I believe in Him, saya ucapkan selamat. I tell you congratulations. Perbaharui imanmu. Renew your faith. Natal ini menjadi Natal pembaharuan. Let this Christmas be a Christmas of Katakan, reformation. Tuhan perbaharui aku menjadi baru, supaya aku menjadi saksimu di dunia yang sementara ini. Ask God that, Lord, change me so that I can be your witnesses as I live in this world. Maka engkau pasti memasuki tahun baru dengan berkat baru, anugerah baru, dan hidup yang berkelimpahan. So you will surely enter the new year with lots of abundance, with new golden spirit in Christ. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Let us all stand. Saya beri saudara 1 menit berdoa sendiri. Kalau ada dosa yang perlu kamu akui. Ada rasa salah yang kau mau sebutkan kepada Tuhan. Sebutkan kepada Tuhan. Kemudian saya akan berdoa untuk saudara. Bagi saudara yang mau percaya atau memperbaharui iman di hadapan Tuhan. I give you a minute for you to personally pray. If you want to be renewed your faith and believe in Christ, Pastor Eddie will pray for you. Musik pelan-pelan memainkan salibnya selama mulia. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Kristus malam ini saya ingin berdoa buat saudara. As a servant of God, this evening I want to pray for you. Salibnya menyucikan engkau, kebangkitannya memberimu hidup yang kekal. His cross cleanses you, His cross gives you eternal life. Kalau hari ini kamu tidak yakin keselamatanmu, if in this evening you are not sure about your salvation, kau tidak yakin namamu ada di dalam kitab kehidupan, you're not sure that your name is listed in the book of life, saya ingin berdoa untukmu. I want to pray for you. Dengan hormat saya minta engkau mengangkat tangan kananmu. I humbly ask that you raise your hand. Puji Tuhan, gak usah malu, gak usah takut. Saya ingin saudara pulang dengan kepastian, engkau diselamatkan oleh Tuhan. I want you to go home with assurance that you have been forgiven by Christ. Angkat tangan kanan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pertanyaan kedua, jika saudara sudah percaya, saudara mengatakan, saya ingin perbaharui imanku. Saya ingin diubahkan lebih bagus, lebih baik, lebih benar, lebih bahagia, lebih sukacita memasuki tahun yang baru. Saya pun ingin berdoa untukmu. If you raise your hand with a desire to be changed, to be renewed, to become better spiritually, I want to pray for you. Saya juga ingin berdoa untukmu, silakan angkat tangan kananmu. Saudara mau diperbaharui. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Atau engkau punya masalah, sakit penyakit,
kekhawatiran, rasa salah, persoalan apapun. Saya ingin berdoa untukmu, angkat tangan kananmu, biarlah Natal ini mau Natal yang membawa berkat, membawa sukacita, dan memasuki tahun baru dengan kekuatan baru dan berkat yang baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. If you are going through troubled times, illness, disease, or whatever it may be your condition is, I want to pray for you. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, hamba-Mu berdoa, ya Tuhan. Our Father in heaven, Lord, you see the hands that are raised for you. Bagi mereka yang ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Tuhan Yesus, ampuni mereka dan tulis nama mereka dalam kitab kehidupan. To those who want to accept you as their personal Savior, Lord, you forgive their sins and write their name in the book of life. Sesuai dengan janji-Mu, berkati mereka ya Tuhan, beri sukacita pengampunan, beri kepastian hidup kekal, beri berkat-berkat yang berkelimpahan. According to your promises, Lord, we ask that you give them abundance of blessings in their life. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang memperbaharui iman. Your servant also prays for those who want to be renewed. Ubahlah mereka menjadi ciptaan yang baru. Change them, Lord, and make them new. Dalam semua aspek boleh memuliakan Tuhan. In all aspects of their life, they can glorify you. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit lemah tubuh, Engkau sendiri menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. I pray for those who are sick and ill, Lord, in the name of Jesus Christ. May the wound of Jesus Christ. Hamba berdoa bagi mereka yang menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan secara sempurna. To those who are going through any kind of problems, Lord, in the name of Jesus Christ, you make them perfectly new. Bagi yang menghadapi berbagai persoalan finansial, usaha, pekerjaan, dan masa depan yang kelihatan gelap, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan yang baru, berkati di tahun baru dengan berkat baru, anugerah baru. To those who are going through financial problems, Lord, we ask that you open a new way for them. Terima kasih Tuhan, Kau tahu mereka satu persatu. Thank you, Father. You know each and every one of us. Hamba rindu tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang kosong. I desire, Lord, that not a single person goes home with an empty Tapi heart. pulang dengan berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan. But they go home with joy and blessings from you, Ketika Father. mereka angkat tangan, ya Tuhan, Kau turun tangan, menjamah, memegang tangan itu, sehingga mereka punya masa depan yang cerah, masa depan yang memuliakan Tuhan. When their hands are raised up for you, Lord, may you reach out to them, Lord, that they can have a better life, that they can glorify you. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama. We pray together and ask for blessings in one name. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Al-Masih, satu-satunya jalan ke sorga. Jesus Christ, our Lord, our Messiah, the only way to heaven. Amin. Amen. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till it appeared and a soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break the new and glorious dawn. Fall on your knees, or hear the angel voices. Oh, night you find, oh, night when Christ was born. Oh, night if I, oh,
shining till it appear, and a song fairly sword, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Saudara, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam terang lilin. Saya minta untuk lampu dimatikan. Dan bagi nama-nama yang akan saya panggil, saya minta untuk maju ke depan dan bisa menyalakan lilin. Saya panggil pertama Bapak Pendeta Eddie Francis, Ibu Esther Francis, Bapak Humphrey Saul, Ibu Linda Chen, Ibu Ira Hosana, Lily Cheng yang sedang dirawat di rumah sakit, Guru Injil Evangelis Giovanni Panginda, Evangelis Gabriel Francis, Evangelis Easter Setiawan, Evangelis Suryo Husodo, dan saya sendiri Shirley Turangan. Untuk Ketua Komisi, saya minta untuk maju ke depan ke Ketua Komisi Wanita Ibu Shanti Kurniawan, Ketua Komisi Evergreen Bapak Paul Wardana, Ketua Komisi Sunday School Monik Halim. Juga untuk Ketua Panitia Bapak Victor Andi Adiwidya, dan juga para hamba Tuhan, Bapak Pendeta Agus Dodi, Bapak Pendeta Robi Notomi Harjo. Dan bagi yang belum saya sebut, apakah ada para hamba Tuhan di tempat ini yang tidak saya sebut? Dengan hormat saya minta untuk maju ke depan. Dan juga untuk para pengisi kesaksian, saya minta untuk Bapak Rocky Lumanau, Ibu Geraldine De Freitas Williams, dan Bapak Randy Honggo untuk maju ke depan. Dan terang lilin ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eddie Francis. Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia, sebab kita sudah menerima terang yang sejati, yaitu Kristus. Dan Kristus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Silent night, holy night. Teksnya. Ya, teksnya PowerPoint, kita akan nyanyi bersama-sama. Semua sudah dapat lilin? Mari, angkat lilin saudara. Silent night, holy night. Silent night, holy night. Angkat tinggi. All is calm, all is bright, round yon virgin
Peace, sleep in heavenly peace. Bahasa Indonesia. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal aku, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang datang sebagai terang yang sejati. Tuhan Yesus, karena Engkau adalah satu-satunya terang itu, dan Kau menyelamatkan kami, menjadikan kami juga anak-anak terang. Tolonglah kami ya Tuhan, menutup tahun ini ketika merayakan Natal, kami sungguh-sungguh menyala bagi Engkau, dan memasuki tahun baru, cahaya terang kami makin terang dan makin jelas ya Tuhan. Orang-orang lain bisa tahu kami adalah murid Kristus yang sejati. Melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui hidup kami ya Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan Injil Kristus dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Pakai hidup kami semasa di dunia yang sementara ini Tuhan. Kami rindu menjadi terang bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengambil tekad baru. Amin. Sekarang bilang ke teman kiri dan kanan, aku ingin jadi terang yang bercahaya. Puji Tuhan. Saudara, kelahiran Yesus memberikan pengharapan bagi dunia. Dan kelahiran Yesus memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan inilah merupakan sukacita yang besar bagi dunia. Saat ini saudara, biarlah setiap kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Walaupun kita tidak dapat membalas cinta kasih Tuhan, biarlah kita memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita memberikan dan kita menaikkan pujian Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Bahasa Indonesianya, katakan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Sehendak siap kita bangkit diri. Beri hatimu kepadanya,
Mari saudara kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk segala perbuatan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang mau datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan buat adalah baik dan indah bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan dan hidup yang kekal yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pemberian. Dan biarlah pada saat kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena apapun yang Tuhan buat tidak dapat kami balas dengan apa yang kami beri. Tapi biarlah dengan apa yang kami berikan ini menjadi sebagai ucapan syukur, dan biarlah Kau memberkati pemberian-pemberian anak-Mu ini, sehingga melalui uang-uang yang dikumpulkan menjadi pelebaran bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata amin. Amin. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan Dia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Oh, kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan yang dahaga. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
sekedar kata-kata semata. Ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Sidang jemaat di akhir daripada ibadah malam Natal, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatukan hati kita di dalam doa. Sekaligus malam hari ini kita berdoa untuk Bapak Gembala yang malam hari ini akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Pelayanan selama 1 bulan, kita memohon Tuhan menyertai dan memberkati. Mari kita ulurkan tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, lagu pujian kasih mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya pujian kasih menyentuh bahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami boleh hidup di dalam kasih Kristus. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, sidang jemaat-Mu menyatukan hati berdoa untuk Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Edi Vences yang malam hari ini Tuhan berkenan di dalam melanjutkan perjalanan ke Indonesia sebagai satu tugas pelayanan yang mulia, melayani di beberapa tempat di Indonesia. Tuhan, kiranya hamba-Mu ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati setiap pelayanan-pelayanan, setiap khotbah-khotbah, setiap perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang haus dan lapar akan kasih Kristus. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kekuatan kesehatan. Kami berdoa untuk istri, anak-anak. Tuhan juga menyertai, memberkati. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah melalui anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Allah yang kudus,
menyertai jemaat sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput umatnya. Haleluya. Amin.